Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabarnya? Semoga kasih dan anugerah Allah senantiasa menaungi kita semua. Pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan, yang kali ini akan diambil di dalam Yakobus 1 ayat 19 sampai 27. Dengan judul perikop pendengar atau pelaku firman. Saya akan bacakan bagian perikop firman Tuhan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hari ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Bapak Ibu Saudara, dalam bagian firman Tuhan yang kita baca pagi hari ini, Rasul Yakobus menuliskan nasihat kepada 12 suku di perantauan berkaitan dengan dua sikap yang perlu dimiliki sebagai orang Kristen apabila rindu mengalami ibadah yang murni dan berkenan kepada Allah. Kedua sikap tersebut adalah yang pertama, membuang semua perbuatan dosa. Pada ayat 21, Rasul Yakobus menuliskan, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak. Kata buanglah merupakan sebuah perintah untuk mematikan semua perbuatan cemar yang kerap dilakukan orang Kristen. Perbuatan tersebut yaitu amarah yang akan menimbulkan dosa karena lidah seperti misalnya bergosip, merendahkan orang lain, sarkastik, suka mencerca, dan lain sebagainya. Perbuatan cemar juga tidak hanya berasal dari amarah, tetapi juga dari hawa nafsu duniawi. Hal ini dapat kita lihat nanti di dalam Yakobus 4 ayat 1 sampai 10. Yang tidak hanya diwujudkan dalam perbuatan, tetapi juga perasaan dan dalam pikiran. Semua kejahatan tersebut harus disingkirkan dan dimatikan di dalam diri kita dan belajar untuk menerima firman Tuhan dengan hati yang penuh dengan pertobatan dan kasih kepada Allah. Lalu yang kedua adalah mendengar dan melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pada ayat 22-25, Rasul Yakobus dengan tegas menasihati untuk belajar mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Mendengar firman Tuhan adalah sikap mendengar dengan penuh perhatian dan sungguh-sungguh. Hal ini dapat kita lakukan dengan cara menerima kebenaran Allah tanpa membantah, tanpa mengikuti hukum-hukumnya, serta menyerahkan diri pada firman Allah dengan sikap tunduk, rendah hati, dan taat. Tidak hanya mendengar, Rasul Yakobus juga menasihatkan setiap orang Kristen untuk dapat melakukan firman yang didengar. Seorang yang bernama Matthew Henry, dia menuliskan harus ada pengalaman di dalam batin dengan merenung dan pengamalan dalam bentuk perbuatan yang dapat dilihat bila kita memang sungguh-sungguh mau taat kepada firman. Dengan melakukan firman yang kita dengar, maka ibadah yang kita jalani menjadi murni dan berkenan kepada Allah. Saudara, ibadah yang murni dan berkenan kepada Allah adalah ibadah yang mendorong kita untuk hidup di dalam kesalehan, serta dengan tekun melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Mari tumbuhkan kedua sikap ini sehingga kehidupan kita berkenan di hadapan Tuhan.
Saudara, mari sejenak kita merenungkan firman yang baru saja kita dengar. Saudara, apakah kita merindukan untuk senantiasa mempersembahkan ibadah yang murni dan berkenan kepada Allah? Mari terus bertekun dalam kesalehan dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang menegur kami pagi hari ini, Tuhan. Mari jadikan kami tidak hanya seorang pendengar yang baik, tapi juga jadikan kami orang yang memiliki kerinduan untuk melakukan semua firman-Mu, untuk melakukan perintah-perintah-Mu, Tuhan, di dalam kehidupan sehari-hari. Kami percaya Engkau yang menolong kami, Tuhan, ketika kami belajar untuk mengaplikasikan firman. Engkau akan memberikan kami hikmat, Engkau akan memberitahukan kami bagaimana caranya, Tuhan, apa yang harus kami lakukan, sehingga kami tetap bisa mempersembahkan ibadah yang berkenan, Tuhan, di dalam kehidupan kami kepada Engkau. Kami bersyukur, Tuhan, untuk pagi hari ini sekali lagi Engkau membangunkan kami pagi ini dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Yang kami tahu juga bahwa di sepanjang hari ini, Tuhan, Engkau akan menolong kami dalam segala hal yang kami kerjakan. Terima kasih, Tuhan, kami mau serahkan sepanjang hari ini dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu, Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.